Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang pengembangan standar profesi IT untuk mata kuliah etika profesi, Ibu dosen Husnul Khotimah. Kelompok 2 disusun oleh saya Farhan Ali Suwandi 2019 4350 2092. 2019 A350 2352. Saya Finda Graini, NPM 2019 435 02256. Saya Jonathan Farilan Marbun 2019 4550 2295. Dalam materi ini apa sih yang akan kita pelajarin? Apa sih? Ya, kita sudah susun, yaitu pertama untuk itu apa itu standar profesi, nanti kita akan jelaskan apa jenis-jenis profesi IT, jenis-jenis pekerjaannya di dalam lingkup IT itu apa aja, nanti kita akan jelaskan. Terus yang ketiga, bagaimana standarisasi profesi IT di Indonesia dan di kawasan lainnya, nanti kita akan jelaskan. Terus bagaimana standarisasi profesi IT oleh lembaga ACM dan IEEE. Standar profesi IT, profesi berasal dari bahasa Latin dari kata profesio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan sesuatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi yang dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik guna memenuhi kebutuhan manusia. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan ada profesi. Seorang staf administrasi bisa berasal dari berbagai latar ilmu, namun tidak demikian halnya akuntan, pengacara, dokter yang membutuhkan pendidikan khusus. Standar kompetensi dapat diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dimiliki oleh seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Standar kompetensi dibuat karena adanya kebutuhan perusahaan dalam pengelolaan SDM, baik yang telah bekerja atau yang akan dicari, sehingga SDM yang telah dimiliki perusahaan tersebut memiliki kualitas yang terbaik dan sesuai. Jenis-jenis profesi IT, bidang IT atau Information Technology atau teknologi informasi merupakan salah satu platform yang sangat berkembang seiring dengan bertambahnya waktu. Hal ini pun beriringan dengan makin banyak peminat untuk berprofesi dalam bidang ini, di mana adanya seorang profesional di bidang tersebut. Hal berlaku pula untuk bidang IT. Bidang IT sendiri merupakan wilayah studi yang berkaitan teknologi yang membantu manusia dalam membuat, menyimpan, menggandakan, dan menyebarkan informasi. Jenis-jenis profesi pada bidang IT secara umum dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, mereka yang bergelut di bidang perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Pada kelompok ini terdapat pekerjaan seperti 1. Sistem analisis, merupakan orang yang bertugas menganalisa sistem yang diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangan, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Programmer merupakan orang yang mengimplementasikan rancangan sistem analisa, yaitu membuat program, baik aplikasi maupun sistem operasi sesuai aplikasi yang dianalisa sebelumnya. Web designer merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisa, dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Yang keempat, web programmer merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah direncanakan sebelumnya.
Kelompok 2, mereka yang bergelut di perangkat keras atau hardware. Pada kelompok ini terdapat pekerjaan seperti 1. Technical engineer atau teknisi, orang yang berkecimpung dalam bidang teknik baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Networking engineer, orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshootingnya. Kelompok ketiga adalah orang yang berkecimpung dalam operasi sistem operasi informasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan seperti elektronik data processing operator, orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan elektronik data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan maupun organisasi lainnya. Sistem administrator, orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. Yang ketiga, manajemen informasi sistem director, orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik hardware, software maupun sumber daya manusianya. Untuk selanjutnya diterangkan oleh teman saya. Perbedaan standar profesi IT ada perusahaan multinasional dan perusahaan nasional. Perusahaan multinasional seperti Google, dalam perekrutannya Google dengan cara yang pertama perekrutannya online dengan melalui tes. Yang kedua, melihat skill pelamar tanpa melihat legalitas kemampuan akademiknya. Yang ketiga, Google sertifikasi. Yang keempat, portofolio atau jejak pengalaman. Dalam perusahaan nasional, dalam kebanyakan saat perekrutannya melihat latar belakang pendidikannya minimal sarjana S1. Yang kedua, melihat kualifikasi skill. Yang ketiga, melihat kualifikasi gender atau domisili. ACM atau Association for Computing Machinery. ACM atau Association for Computing Machinery atau Asosiasi untuk Permesinan Komputer adalah sebuah serikat ilmiah dan pendidikan komputer pertama di dunia yang didirikan pada tahun 1947 yang berpusat di kota New York. Anggota ACM sekitar 78.000, terdiri dari para profesional dan para pelajar yang tertarik akan komputer. ACM diatur menjadi 170 bagian lokal dan 34 SIG atau grup minat khusus atau yang dikenal dengan Special Interest Group. SIG merupakan banyak kegiatan seperti SIGGRAD, SIGPLAN, SIGCOM, mensponsori konferensi teratur yang menjadi terkenal sebagai acara utama untuk memperkenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu. SIG juga menerbitkan sejumlah jurnal, khusus majalah, dan surat berita. Yang kedua, kelompok khusus ACM Akses Computing yang bertujuan untuk mempromosikan konotasi dengan cacat fisik dan penadaptasi dan teknologi informasi yang menyangkut masalah relevan. SIGGRAD juga berusaha untuk mendidik masyarakat untuk mendukung karir yang bagi penyandang cacat. SIGGRAD, kelompok khusus algoritma dan teori komputasi adalah sebuah organisasi internasional yang mendorong dan mempromosikan penemuan dan penyebaran berkualitas tinggi, penelitian dalam ilmu komputer teoritis atau TCS.
analisis formal, perhitungan yang efisien, dan proses komputasi. TCS mencakup berbagai topik, termasuk algoritma, struktur data, kompleksitas komputasi, komputasi paralel, dan terdistribusi. Perhitungan probabilitas, perhitungan kuantum, teori otomata, teori informasi, kriptografi, semantik, program dan verifikasi, pembelajaran mesin, biologi komputasi, ekonomi komputasi, komputasi geometri, dan nomor, teori komputasi, dan aljabar. Ada kelompok khusus yang bergelut dan menekuni tentang bahasa pemrograman ada, menyediakan forum pada semua aspek dan bahasa ada dan teknologi, termasuk penggunaannya, pendidikan, standarisasi, metode desain, dan implementasi kompiler. Teknologi pendukung yang berfokus pada SIG ada, termasuk rekayasa perangkat lunak, proses pengembangan perangkat lunak, teknologi objek, komputer bidang pendidikan sains, alat, objek perminatan, arsitektur, umum broker atau dikenal dengan Corba, dan Java. Sigap, kelompok khusus komputasi terapan menawarkan praktisi dan peneliti kesempatan untuk berbagi kepentingan bersama dalam aplikasi yang inovatif tentang teknologi, komputasi eksperimental, penelitian strategis, dan pengelolaan komputasi. SIG ini juga mempromosikan kerjasama luas di kalangan bisnis, pemerintah, dan program komputasi akademik. Selanjutnya, SIGARD adalah kelompok minat khusus kecerdasan buatan terdiri dari studi intelijen dan realisasi dalam sistem komputer. Misi SIGARD adalah untuk mempromosikan dan mendukung hal yang terkait konferensi. Untuk mempromosikan dan mendukung hal yang terkait konferensi, ACM telah menciptakan sebuah perusahaan digital, di mana membuat banyak publikasi yang tersedia. Perpustakaan digital ACM adalah koleksi banyak publikasi terbesar di dunia informasi tentang mesin komputasi dan berisi arsip, jurnal, majalah, prosedur, konferensi online, dan itu terkini publikasi ACM. Online termasuk forum yang disebut Ubiquity dan Tech News yang berisi informasi terbaru tentang dunia IT. ACM juga mensponsori acara yang berhubungan dengan ilmu komputer seperti ACM Internasional, College Program, Tentek, atau dengan ICPC yang mendunia, dan telah mensponsori beberapa acara lainnya seperti pertandingan catur antara Gary Kasparov dan komputer JPM Deep Blue. Pesaing utama ACM adalah IEE, Computer Society. Sulit untuk generalisasi akurat tentang perbedaan antara keduanya. Tetapi ACM berfokus pada teori ilmu komputer dan aplikasi pengguna akhir sementara IEE lebih memfokuskan pada perangkat keras organisasi. Berikut ini adalah kurikulum tahun antara lain: 1. Computer Engineer atau teknik komputer. Teknik komputer atau dikenal dengan CE, siswa mempelajari desain hardware digital dan perangkat lunak, termasuk sistem komunikasi. Sistem dan perangkat komputer, bagi mereka program ini difokuskan pada perangkat digital dan antarmuka dengan pengguna dan perangkat lainnya. Suatu daerah penting dalam komputasi rekreasi adalah pengembangan embedded system, perangkat seperti audio, dan alat-alat kerja dan semua rekayasa komputer. Computer Science, ilmu komputer mencakup kisaran dari teori
dalam 3 kategori. Kategori pertama, merancang dan membangun perangkat lunak. Kedua, mengembangkan cara-cara efektif untuk membangun cara komunikasi seperti menyimpan informasi dan data, mengajarkan atau menyediakan pendekatan baru untuk masalah keamanan dan menyusun baru yang lebih baik cara menggunakan komputer dan mengatasi tantangan khusus bidang seperti robotika, fisik komputer atau forensik digital. Meskipun spesialisasi Ya, untuk selanjutnya Selanjutnya yaitu IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. IEEE adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa atau engineering, yang mencangkup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Tujuan inti IEEE adalah mendorong inovasi teknologi dan kesempurnaan untuk kepentingan kemanusiaan, sedangkan visi IEEE adalah akan menjadi penting untuk masyarakat teknis global dan profesional teknis di mana-mana dan dikenal secara universal untuk kontribusi ke teknologi dan teknis yang profesional dalam meningkatkan kondisi perkembangan global. Standar dalam IEEE adalah mengatur fungsi, kemampuan, dan interoperabilitas dari berbagai macam produk dan layanan yang mengubah cara orang hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Perbedaan antara ACM dan IEEE adalah ACM berfokus pada ilmu komputer teoritis dan aplikasi pengguna akhir, sementara IEEE lebih memfokuskan pada masalah-masalah hardware dan standarisasi. Cara lain untuk menyatakan perbedaan yaitu ACM adalah ilmuwan komputer dan IEEE adalah untuk insinyur listrik. Meskipun sekelompok terbesar adalah IEEE Computer Society, berikut ini adalah sertifikasi profesional dalam beberapa bidang berdasarkan yang ditawarkan IEEE, yaitu yang pertama, biometrik profesional bersertifikat. Yang kedua, Asosiasi Pengembangan Perangkat Lunak. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak profesional bersertifikat. Yang keempat, rekayasa teknologi komunikasi nirkabel. Selanjutnya yaitu standarisasi profesi IT di Indonesia. Standar profesi TI yang lebih dikenal dengan nama Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Bidang teknologi informasi yang menjadi pedoman dalam bekerja. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang teknologi informasi yang dikeluarkan oleh BNSP atau Badan Nasional Standar Profesi melalui salah satu lembaganya yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika. LSP Telematika merupakan lembaga yang bersifat independen dan profesional dalam menyelenggarakan standarisasi, uji kompetensi, dan sertifikasi bagi para profesional di bidang telematika. Dalam perkembangannya, LSP Telematika menjadi rujukan profesionalisme bagi industri telematika di dalam dan di luar negeri. Sertifikat yang dikeluarkan LSP Telematika merupakan bukti pengakuan atas kompetensi seseorang setelah melakukan uji kompetensi. Materi uji kompetensi LSP Telematika disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang sudah disahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penyusun SKKNI merupakan ahli telematika yang berasal dari Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Pendidikan, Kementerian Ristek, dan beberapa perusahaan TI di Indonesia. Dalam penyelenggaraan uji kompetensi, LSP Telematika menggunakan tes engine dengan software yang integritasnya tidak diragukan lagi. LSP Telematika merupakan pemegang lisensi Automate Testing Software atau ATS di Indonesia. Ujian diselenggarakan dengan berbasis komputer, yakni suatu tes yang dipandu dan dikerjakan melalui media komputer termasuk penilaiannya.
Standarisasi profesi IT. Keunggulan uji kompetensi LSP Telematika yaitu yang pertama metode ujian in application, yang kedua sistem penilaian output based oriented, yang ketiga penilaian hasil tes instan dan otomatis, keempat dapat disajikan dalam multibahasa, kelima pemberian soal secara acak, keenam soal ujian terenkripsi, yang ketujuh laporan hasil ujian secara rinci, kedelapan integritas ujian terjaga. Selanjutnya, landasan hukum LSP Telematika. Lembaga sertifikasi profesi telematika mempunyai landasan hukum yaitu 1. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP 16A BNSP 3 2006 tentang lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi telematika. Ketiga, Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP 67 BNSP 7 2009 tentang lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi telematika. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Nomor 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. 7. Pedoman BNSP 201 dan 202. Selanjutnya, biaya ujian LSP Telematika. Biaya dalam ujian standar profesi ini relatif terjangkau dan tidak semahal ujian yang dilakukan oleh vendor teknologi informasi asing. Pemerintah dan dunia usaha pun sudah mengakui sertifikat yang dikeluarkan LSP Telematika tidak kalah dalam kualitas dan daya saing di dunia kerja. Oleh karena itu, LSP Telematika menjadi rujukan dalam sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga profesional, tapi juga terjangkau dalam hal biaya. Menurut SKKNI LSP Telematika, jenis-jenis pekerjaan bidang teknologi informasi dapat dikategorikan menjadi 5 jenis dan masing-masing telah dipetakan kompetensinya sebagai berikut. Yang pertama ada operator, kedua programmer, ketiga jaringan komunikasi dan sistem, keempat CTS atau komputer teknik support, kelima multimedia dan audiovisual. Ya, untuk Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan standar profesi di Jepang. Model standar Jepang mendefinisikan setiap sel berdasarkan yang pertama fungsi, kedua pengalaman, ketiga pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pembagian kerja digambarkan sebagai berikut. Di sini ada 4 macam. Oke. Ada production engineer, application engineer, project manager, interaction engineer. Di sini ada kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 itu information processing engineer, kelas 2 information processing engineer. Ya, ini masih standar profesi di Jepang. Model ujian Jepang bagi negara lain dipandang masih terasa terlalu teoretis. Tetapi menurut kurikulum yang berlaku di Jepang, pengetahuan dasar tersebut dipandang perlu dan patut diujikan. Ujian di Jepang ini hanya meluluskan sekitar 10% dari para peserta. Sistem ujian JIT TEC dibandingkan dengan model SRIG PS dapat dialihkan pada tabel berikut ini. Nah, ini langsung aja standar profesi di Amerika. Pejabat keuangan pemerintah, asosiasi dari Amerika Serikat dan Kanada adalah organisasi profesional pejabat publik bersatu untuk meningkatkan dan mempromosikan manajemen profesional,
sumber daya keuangan pemerintah dengan mengidentifikasi, mengembangkan dan memajukan strategi fiskal, kebijakan dan praktek untuk kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, aparat pemerintah membiayai semua yang diperintahkan untuk mematuhi standar hukum, moral, dan profesional perilaku dalam pemenuhan tanggung jawab profesional mereka. Standar perilaku profesional diatur sebagai dalam kode ini untuk meningkatkan kinerja semua orang yang terlibat dalam keuangan publik. Yang pertama, pribadi standar. Kedua, tanggung jawab pejabat publik. Masih dengan sama, yaitu yang pertama, pengembangan profesional petugas pembiayaan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kompetensi mereka sendiri, untuk meningkatkan kompetensi kolega mereka, dan untuk memberikan dorongan bagi mereka yang ingin memasuki bidang keuangan pemerintah. Petugas pembiayaan pemerintah bertanggung jawab kepada petugas keuangan untuk meningkatkan keunggulan dalam pelayanan publik. 2. Integritas profesional. Informasi petugas pembiayaan pemerintah harus menunjukkan integritas profesional dalam penerbitan dan pengelolaan informasi. Mereka harus sensitif dan responsif terhadap pertanyaan dari masyarakat dan media dalam kerangka kebijakan pemerintah negara, bagian atau lokal. 3. Integritas profesional. Hubungan petugas pembiayaan pemerintah harus bertindak dengan kehormatan, integritas, dan kebijakan dalam semua hubungan profesional. Mereka akan mempromosikan kesempatan kerja yang sama sehingga tidak terdapat diskriminasi, pelecehan, atau praktik yang tidak adil lainnya. 4. Konflik kepentingan. Petugas pembiayaan pemerintah harus secara aktif menghindari munculnya kenyataan yang berbenturan dengan kepentingan mereka. Tidak akan menggunakan milik umum atau sumber daya demi kepentingan pribadi atau politik. Standar profesi di Eropa. Yang pertama, standar praktek dikembangkan oleh COTC adalah kode sukarela yang dirancang untuk membantu asosiasi nasional untuk membangun dan mengembangkan kode nasional sesuai dengan standar Eropa praktek untuk terapis okupasi. Hal ini dimasukkan untuk penerapan umum, namun dapat dimodifikasi untuk daerah spesialis, misalnya pediatri praktek, kepedulian masyarakat, dan lain-lain. Sekitari jika ada kelompok seperti ini melakukan ini setiap deal masalah dengan dalam standar praktek harus diberikan dan bijaksana pertimbangan informasi karena mereka telah disertakan untuk relevansi mereka untuk satu atau kegiatan yang lain dari praktek profesional kami. Sangat penting bahwa isu-isu yang termasuk dalam standar praktek harus saat ini dan relevan dengan anggota profesi ini yang menggunakan atau untuk yang menggunakan dimasukkan. 2. Standar COTC. Praktek adalah pernyataan kebijakan yang membantu untuk mengatur dan menjaga standar praktek profesional yang baik
Dalam kasus ini, di mana keputusan harus dibuat mengenai perilaku tidak profesional dan dari seorang ahli terapi kerja. Kode dapat digunakan sebagai panduan untuk standar perilaku profesional yang tepat. 3. Wakil untuk COTC diminta untuk memastikan bahwa ketika kode sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa lainnya, hal itu dilakukan sehingga oleh penutur asli. Hal ini dianjurkan karena memiliki frase dan istilah yang kadang-kadang sulit diterjemahkan. 4. Ada 2 bagian utama dalam dokumen ini. 5. Kode etik Federasi Dunia Kerja Terapis. 6. Standar praktik dirancang oleh COTC pada tahun 1991 sampai dengan sekarang, diperbaharui pada tahun 1996. Ya, sekian dari presentasi kelompok 2 untuk materi standar profesi mata kuliah etika profesi. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.